Ya, saya ingin langsung ke Pak Yasin. Pak Yasin, kalau kita lihat dari sisi metode pengumuman tersangka, secara aturan diatur nggak sih Pak? Apakah memang harus dilakukan berbarengan ketika proses penahanan atau penangkapan, atau bisa saja diumumkan status tersangka ketika surat perintah penyidikannya muncul? Ini kan yang dilakukan sebelum eranya Firly Bahuri dan sekarang dilakukan lagi, tapi pas era Firly Bahuri berubah tuh. Sebenarnya menurut aturan yang benar yang mana Pak Yasin? Sebenarnya aturan yang menjadi rujukan itu adalah pasal 42, itu Undang-Undang 30 tahun 2002, Yungto Undang-Undang 19 tahun 2019. Yakni apabila penyelidik telah menemukan telah mengumpulkan barang bukti dan petunjuk, menemukan dua alat bukti yang cukup, maka setelah itu diserahkan kepada pimpinan KPK dan KPK menetapkan. Bila dua alat bukti itu cukup, maka yang menetapkan pimpinan KPK. Maka penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka itu kan sprindiknya sudah dikeluarkan sesuai dengan konferensi pers Ketua KPK yaitu Setio Budianto yang kemarin. Yaitu dengan pasal 5 ayat 1 huruf A dan pasal 5 ayat 1 huruf B. Itu untuk pentersangkaan untuk delik suapnya. Jadi setelah diumumkan apakah itu langsung ditahan atau tidak itu merupakan option atau pilihan. Kalau periode 1 dan periode 2 begitu mengumumkan itu ya langsung dilakukan penahanan. Untuk apa? Itu untuk agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak menghilangkan barang bukti yang intinya adalah untuk mempermudah proses penyidikan korupsi itu sehingga dia ditahan. Dan saya yakin apa yang disampaikan dalam konferensi pers itu pengumumannya dulu terus kemudian sesaat terus kemudian dilakukan penahanan itu juga bisa-bisa saja itu merupakan opsi. Yang penting sudah tersangka dan bagaimana caranya agar yang bersangkutan tidak menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya ya memang sebaiknya harus segera ditahan gitu. Itu harus seperti itu sehingga bisa fokus menangani kasus ini dan jangan lupa menangani kasus-kasus besar seperti kasus pertambangan yang kerugiannya itu 370 triliun apa itu harus segera diambil alih oleh KPK kalau memang penegak hukum lain tidak bisa menangani kasus itu. Gitu Mbak Putri dan Bang Alfat. Pak Yasin, ya Pak Yasin, kalau kita dengarkan kan tim kuasa hukum ini menganggap ini politisasi karena mereka bilang kan sudah ingkrah nih kasusnya sebelumnya begitu. Kenapa baru terseret lagi begitu? Nah sebenarnya Pak, publik pengen tahu nih kasus korupsi ataupun kasus-kasus yang ditangani KPK ini ada masa expirednya nggak sih Pak? Ada masa kadaluarsanya nggak? Misalnya selama 5 tahun memang gugur begitu atau bagaimana penjelasannya Pak Yasin? Ya kalau kasus korupsi atau pidana korupsi itu 15 tahun kedaluarsanya. Terus kemudian yang disebut oleh pengacara dari PDIP, Saudara Alfon itu kan ini kan sudah inkrah. Inkrah itu kan merujuk kepada kasusnya Wahyu Setiawan. Nah yang lain kan belum diproses hukum, belum inkrah itu. Jadi pengertian inkrahnya itu jangan diarahkan kepada kasus secara keseluruhan sehingga kalau sudah selesai Wahyu Setiawan kemudian selesailah semua ya nggak bisa seperti itu. Ada sebagian yang belum diproses hukum ya harus segera diproses hukum. Seperti itu Mbak Putri. Jadi agar masyarakat juga tahu ini baru 5 tahun kurang 10 tahun lagi itu kalau mau daluarsa gitu loh. Nah sehingga jangan sampai orang itu pergi ke luar negeri, sulit untuk ditemukan, seperti itu. Makanya terjadi pencegahan untuk bepergian ke luar negeri. Ini saya dengar ini yang bersangkutan sedang berada di luar negeri. Gitu. Itu. Informasinya baru nih berarti dari Pak Yasin nih. Berarti masih bisa 10 tahun lagi, artinya bisa nyeret yang lain lagi nih kayaknya nih. Baik. Nah, saya ingin ke Bang Saur. Ya, Bang Saur, kalau kita lihat tadi informasinya katanya kata Pak Yasin justru yang bersangkutan sudah di luar negeri. Tapi artinya apakah itu kemudian kalau dikaitkan dengan pengumuman yang dilakukan setelah sprindik muncul sebelum penahanan sudah dilakukan, bisa dibilang kecolongan ya kalau kayak gini. Jadinya sudah diumumkan, orangnya jadi tahu, jadi kabur. Nah ini gimana Bang Saur? Kita tidak bisa menganalisa sejauh mana seperti itu.
kalau seperti itu kan berarti ada upaya-upaya katakanlah melakukan pembocoran dari dalam. Ini mereka ini juga bisa dijerat juga untuk melakukan obstruction of justice. Mereka ini siapa? Ya, atau barang siapapun. Artinya ketika sudah tahu bahwa ada orang menetapkan tersangka, minta maaf Mbak Putri atau Mas Alpat kemudian dibocorkan, itu juga bisa dijerat juga untuk melakukan obstruction of justice. Artinya menghambat-hambat orang yang tadinya hakikat daripada pencekalan itu kan supaya orang jangan bepergian ke luar negeri, sehingga setiap saat ketika mereka dipanggil kemudian bisa lebih cepat dan efisien gitu. Jadi internal KPK ini perlu diaudit juga ya? Kalau itu betul, tetapi kan ini harus diaudit ulang, benar nggak apa seperti itu? Atau betul nggak kalau kita lihat kan ini masih simpang siur. Ada mengatakan saudara Hasto kan sedang berlibur, ya kita tidak tahu di salah satu di dalam negeri, tapi ada juga ini kan masih masih beberapa hari diumumkan, sehingga berita-berita apapun kita lihat bisa berkembang untuk membuat kasus ini semakin dramatis gitu loh, Mbak Putri. Betul. Bahkan kan sebelum ditetapkan sebagai tersangka kan isu soal penetapan tersangka ini kan sudah beredar, sampai reaksi Bu Mega juga yang akan pasang badan begitulah, akan mendatangi KPK jika Hasto Kristianto menjadi tersangka begitu. Nah, kalau dari Bang Saur gimana pandangannya? Yaitu kita bisa paham ya sebagai ketua umum kemudian mengatakan seperti itu, saya akan datangi KPK. Makna datangi ini KPK apa? Konfirmasi, nanya. Kalau konfirmasi kenapa jadi ada, tersangka? menurut saya karena kita kan setiap warga negara juga si tersangka ini kan juga punya hak ajasi manusia. Tentu sudah ada menurut saya itu jadwal-jadwal untuk melakukan kunjungan kepada tersangka. Itu bisa, tapi Mbak Putri kalau maknanya ini kan kembali soal pemaknaan ini. Tapi kalau pemaknaan misalnya ketua umum PDIP datang ke KPK, kenapa ini kemudian tersangka jika kan ada kata jika. Nah, saudara Hasto ini Mas Alpat Mbak Putri, di samping dia dijerat pasal penyuapan, dia juga dijerat yaitu obstruction of justice. Dan saya khawatir kalau seperti ini terus juga Ibu Megawati juga bisa juga ditetapkan obstruction. Kan cuma mengunjungi, Bang. Iya, kalau mengunjungi itu saya bilang hak. Ada kunjungan yang setelah ditentukan. Namun kenapa ini ditetapkan tersangka? Menurut saya ini berbahaya. Artinya bisa seperti Hasto karena katakanlah suruh berbohong dan lain-lain, atau katakanlah membuang ponselnya. Siapapun kita, Putri, kalau sampai kemudian mengintervensi daripada penyidikan, itu juga bisa dijerat. Nah, oleh karena itu gini, saudara Hasto ini kan dijerat bukan karena dia sekjen, tetapi karena seorang warga negara Indonesia. Barang siapa melakukan penyuapan. Nah, saya kira berbahaya kalau ini ditarik ke partai. Ini bisa berkembang kemana-mana. Yang tadinya ini adalah menjerat seorang warga negara Indonesia namanya Hasto yang ketepatan sekjen. Tapi jangan ditarik, nanti malah berbahaya lagi nanti kepada kader-kader yang lain. Waktu pemilu, waktu suara caleg itu kan suara partai. Artinya kan masih ada kaitannya dengan partai, Bang. Jadi nggak terlepas juga ini Hasto ini dari peran partai juga. Begitu. Bisa, tapi itu yang kita bilang, kita harus proporsional nih. Kan sudah proses penyidikan. Sakralnya penyidikan itu justru itu dia independen. Nggak bisa seperti tuduhan kita. Dulu Firly kemudian bisa diintervensi. Saya kira kawan-kawan PDIP juga tidak punya niat juga mengintervensi. Nah, oleh karena itu kawan-kawan juga harus memporsi pendapat-pendapat apa yang kita narasikan. Baik. Dan saya mengapresiasi kawan-kawan PDIP kemudian mendorong atau akan kooperatif untuk tindakan yang dilakukan kepada saudara Hasto. Menurut saya ini yang paling wise. Nah, ada instrumen hukum. Saya dengar misalnya akan ada pra-peradilan Mbak Putri. Ini bagus sekali. Artinya adalah sekarang bertarung seperti juga seorang Hasto pernah saya lihat bahwa kalau saya memang korban akan dipakai kemudian panggung pengadilan ini untuk menyuarakan pengadilan. Nah, saya kira juga Hasto ini yang saya dengar juga petarung. Nah, digunakan ini tetapi jangan sampai kemudian seperti mereka menuduh-nuduh penyidikan ini yang juga bisa melebar kepada kader-kader yang lain gitu. Baik, Pak Yasin, kalau dilihat dari kacamata KPK, jika kemudian ada petinggi partai politik yang terjerat kasus lalu ketuanya ingin kemudian mengkonfirmasi, ini sejauh mana batasan itu disebut sebagai obstruction of justice atau hanya sekedar mengkonfirmasi, di batasannya sejauh mana, Pak Yasin? Ya, bunyinya itu kan
yaitu seseorang yang sengaja mencegah, merintangi, menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan kasus dugaan. Kalau ini kan dugaan suap ya. Kalau itu dia melakukan kategori itu mencegah, ya kalau hanya klarifikasi saja kan bisa melalui media, itu kan sudah jelas. Mendengarkan pemberitaan-pemberitaan dan konferensi pers dari KPK. Kenapa harus datang? Itu beresiko. Betul apa yang disampaikan oleh Bang Saur tadi ya, mengenai obstruction of justice, yaitu pasal 21 Undang-Undang 31 tahun 99. Jadi tidak usahlah itu. Sebaiknya yang wise adalah diserahkan penegakan hukumnya kepada penegak hukum yang dalam hal ini adalah KPK untuk memproses itu sampai di pengadilan itu terbukti atau tidak. Itu Pak Hasto itu melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum yang kena pasal 5 ayat 1 huruf A dan B tadi serta pasal 21. Dan apabila memperluas kasus ini kan dipasang juga pasal 55 KUHP. Tidak menutup kemungkinan nanti yang lain yang sekarang sedang dicegah bepergian ke luar negeri itu perbuatannya apa, kemudian diungkapkan KPK, kemudian ada alat bukti yang cukup, bisa saja berkembang ke situ. Gitu Mbak Putri dan Pak. Baik, Pak Yasin mungkin singkat saja, dengan tersangkanya Hasto ini artinya bisa menjadi jalan tol kah untuk lebih dekat menangkap Harun Masiku yang saat ini masih buron? Ya, kalau menurut pengamatan saya dari gebrakan awal ini, pimpinan KPK itu akan mengembalikan marwahnya, yaitu menjadi lembaga penegak hukum yang mempunyai suatu katakanlah kinerja yang bagus dan meraih public trust atau kepercayaan publik. Ya, harapan saya langsung bisa dilakukan koordinasi dengan penegak hukum lain, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menangkap Harun Masiku. Kalau penanganan parpol ini KPK sudah berulang kali, bahkan ketum-ketum parpol itu sudah pernah tersangka, tapi tidak hiruk-pikuknya tidak seperti ini. Misalnya ketum Demokrat sudah ditangani oleh KPK, ketum P3, ketum Golkar, ketum P3 itu malah 2 kali. Ya, kenapa tidak seheboh itu? Ketum itu lebih tinggi dari sekjen loh. Ini kok sekjen aja rame seperti ini. Itu. Jadi tidak ada itu. Urusan politik itu bagi KPK itu saya kira tidak ada. Kalau pimpinannya benar seperti sebelum periode 5 ini. Mudah-mudahan periode 6 ini baguslah pimpinannya. Itu harapan masyarakat seperti itu. Itu Mbak Tentunya Putri itu jadi dan harapan kita semua. Alpat. Ya, terima kasih Pak Yasin, terima kasih Bang Sor, yang tentu jadi harapan kita semua bahwa di bawah kepemimpinan yang baru di KPK ini bisa memberikan gebrakan selanjutnya begitu ya. Betul. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik. Terima kasih semuanya, Bang Sor terima kasih, Pak Yasin terima kasih. Terima kasih Pak Yasin, selamat pagi, sehat selalu. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Ya, amin. Ya. Terima kasih Pak Yasin. Kita jeda dulu pemirsa ya, kita nanti akan kembali dengan pembahasan lainnya mengenai pemerintah Provinsi Jakarta yang berwacana untuk menghapus jalur Transjakarta Koridor 1, Blok M Kota dan Koridor 2, Rute Pulau Gadung Harmoni apabila MRT dan LRT sudah beroperasi melewati daerah tersebut. Usai jeda kami kembali dengan pembahasannya di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.